Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan Ibu-ibu Al-Qaidah Ats-Tsalitsah Watsalasun, kaidah yang ke-33. As-sihru bil haqiqati syar'iyyah la yakunu illa kufran akbar. Sihir secara hakikat syariat artinya sihir secara hakikat syariat itu hukumnya kufur besar. Karena sihir itu, kata beliau, ada sihir secara syariat, ada sihir secara bahasa. Sihir secara bahasa artinya apa? Itu makhofiya walatufa. Sihir secara bahasa artinya sesuatu yang tersembunyi dan halus. Karena disebut sihir karena dia tersembunyi, ya. Bahkan buhul-buhulnya pun disembunyikan. Adapun secara syariat, yaitu yang dilakukan oleh seorang dukun untuk menyakiti orang lain. Dan sihir itu bermacam-macam, ya. Ada sihir namanya disebut sihir cinta, yang disebut dengan pelet. Ya, gimana caranya supaya seorang akhwat atau wanita bisa tergila-gila. Ada lagi sihir yang paling dahsyat, yaitu yang sihir untuk membunuh orang lain. Sihir dengan teluh. Yang biasanya sihir ini akibat daripada kemarahan dan kebencian dan kedengkian. Karena marah yang sangat, benci yang luar biasa dan dengki, dan seperti itu biasanya akan menghalalkan segala cara. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kata beliau, fa inna sahir la yasilu ila rutbati sihr illa ba'da an yakfur wa yusyrika billah. Seorang penyihir tidak akan sampai kepada derajat sihir yang hebatnya kecuali setelah dia kafir kepada Allah dan mempersekutukan Allah. Wa kullama 'azumat suratu kufrihi wa syirkihi kullama 'azumat taskhirul jinni wasyayatini lahu. Maka semakin bentuk kekafirannya semakin berat dan kesyirikannya semakin besar, maka setan dan jin pun semakin tunduk kepada dia. Karena memang tujuan setan itu, ibu-ibu, adalah bagaimana caranya supaya manusia itu kafir. Itu tujuannya. Maka semakin si dukun itu kafir kepada Allah, semakin besar kesyirikannya. Wah, itu setannya semakin senang. Maka setan akan memperturutkan apa kemauan si dukun, demi supaya si dukun tetap di atas kekafirannya, semakin kufur. Na'udzubillah. Si dukun ini tujuan terbesarnya adalah ingin mendapatkan ilmu kanuragan, ilmu yang paling tinggi katanya. Tapi jin dan setan memberikan syarat,
bisa aku akan berikan kepada kamu, tapi kamu harus berbuat begini dan begitu, yang merupakan kesyirikan, kekafiran. Maka kata beliau, fasahir hal huwa kafir amla. Maka orang yang melakukan sihir, penyihir, apakah dia kafir? Kata beliau, amma sahiru bil haqiqati syar'iyyah fa innahu yakunu kafiran min ghairi tafsil. Adapun penyihir secara hakikat syariat, maka dia kafir dengan tanpa perincian. Walaupun sebetulnya masalah khilaf ya, di kalangan ulama ada yang memberikan perincian seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, ya kalau sihir itu disertai dengan takarub kepada selain Allah, kepada jin, maka itu kufur, kafir. Tapi kalau sihir itu tidak disertai dengan takarub kepada jin, ya maka itu tidak kafir. Namun masalahnya, apa ada sihir yang tidak disertai dengan takarub kepada jin? Itu yang jadi masalah. Ada nggak? Karena rata-rata penyihir itu, supaya dia bisa memiliki ilmu sihir yang hebat, pasti ya harus disertai dengan kesyirikan dan kekufuran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan di masa kerajaan Sulaiman. Dan Sulaiman tidak kafir, tapi setanlah yang kafir. Mereka yang mengajarkan sihir. Nah, di sini Allah membantah ibu-ibu. Karena sebagian orang ada yang mengatakan katanya Nabi Sulaiman pun juga punya ilmu sihir. Ya. Maka Allah membantah, Nabi Sulaiman enggak kafir. Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir. Kehebatan Nabi Sulaiman itu mukjizat. Beda antara sihir dengan mukjizat. Ya. Walaupun memang ada persamaannya. Sihir dengan mukjizat ada persamaannya. Apa persamaannya? Persamaannya sama-sama sesuatu yang terjadi luar biasa. Iya. Perbedaannya apa? Kalau mukjizat itu dari Allah, di mana para jin pun tidak akan mampu melakukannya. Iya. Kalau sihir itu dari setan, maka bagaimana disamakan antara mukjizat dengan sihir? Tidak bisa. Maka Allah mengatakan walakinna syayatina kafaru, akan tetapi setanlah yang kafir. Kenapa mereka kafir? Yu'allimuna an-nasa sihr. Ya, mereka mengajarkan manusia ilmu sihir. Faja'ala Allah mujarrada ta'limi sihr kufran wa zandaqatan wa riddatan. Di sini Allah menjadikan orang yang mengajarkan ilmu sihir itu pelakunya kafir, zindik dan murtad. Allah juga berfirman di ayat 101 ya, ayat 102 itu, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya mengajarkan seorang pun ya sihir sesuatu mantra sampai keduanya berkata dulu, kami ini ujian buat kamu jangan kafir. Siapa itu? Dua orang ini itu malaikat yang disebutkan dalam ayat Al-Baqarah ayat 102 itu, Bu. Ya. Harut dan Marut. Harut dan Marut ini Allah turunkan ke bumi berbentuk manusia, di mana menjadi ujian buat Banu Israel.
Harut dan Marut ini mengajarkan mantra-mantra. Nah, disebutkan dalam sebuah asar, Ibnu Abbas menafsirkan, di mana kalau ada orang yang mau belajar ilmu sihir nih, datang kepada Harut dan Marut. Lalu Harut dan Marut menasihati, kami itu ujian, kamu jangan kafir. Kalau kamu belajar sihir, kamu kafir. Kalau orang itu ngeyel tetap pengen belajar sihir, maka Harut dan Marut pun kemudian menunjukkan orang ini ke sebuah tempat. Dan di tempat itulah setan mengajarkan apa? Sihir. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Fasihru ta'alluman wa ta'liman kufrun. Berarti kata beliau, mempelajari sihir dan mengajarkan ilmu sihir termasuk kufur besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala nafa al-hadd wan nasib wal khalaq anis sahir. Allah meniadakan keberuntungan buat orang penyihir itu. Ya, Allah berfirman, "Wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Orang yang mengajarkan sihir atau belajar sihir itu di akhirat tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa, alias masuk neraka, kekal dalam api neraka. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi dalam Islam belajar ilmu sihir mengeluarkan pelakunya dari Islam. Penyihir kafir murtad, walaupun pakai kopiah, pakai koko, walaupun dia sholat, tapi kalau dia belajar ilmu sihir jadi penyihir, tetap statusnya bukan muslim. Ya, ikhwata Islam saudaraku seiman. Kaidah selanjutnya al-qaidah ar-rabi'ah wa thalathun. Kaidah yang ke-34. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu ia membenarkan ucapan si dukun itu, maka sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini merupakan hadis, Bu. Ada dua hadis tentang ancaman orang yang mendatangi dukun. Hadis pertama hadis dalam riwayat Muslim dari hadis dalam riwayat Muslim, wa Nabi SAW sabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Siapa yang mendatangi dukun, peramal juga dukun, lalu ia bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka sholatnya selama 40 hari tidak akan diterima. Baru mendatanginya aja buat bertanya, ya, membuat 40 hari sholatnya nggak diterima. Ngeri nggak? Iya. Hadis yang kedua yang dikeluarkan Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa Nabi SAW sabda, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun lalu ia bertanya kepada si dukun dan membenarkan ucapannya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat saudaraku, ibu-ibu sekalian. Ya, ini ancaman berat nih buat orang yang suka datang ke dukun, ya.
Cuman masalahnya kan di negeri kita ini dukun itu dinamai dengan nama-nama mentereng. Sebut apa? Paranormal. Padahal nggak normal. Orang pinter. Kenapa disebut orang pinter? Karena yang datang orang bodoh semua. Ya. Orang-orang pinter tuh nggak bakalan datang ke dukun. Dukun nggak boleh disebut orang pinter. Kalau dia pinter, dia akan tahu bahwa perbuatannya itu dilarang oleh Allah. Dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang pinter itu. Nah, ibu-ibu sekalian, ya. Dan dalam hadis Imran bin Husain, Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man takahhana aw tukuhina lah." Bukan dari golongan kami, maksudnya bukan dari golongan kami gimana? Kufur, kafir. Ya. Orang yang menjadi dukun atau dijadikan dukun. Ya. Jadi dukun dalam Islam itu ya sesuatu yang berat. Haram hukumnya untuk menjadi dukun. Menjadi dukun jelas kafir. Mendatanginya lalu bertanya walaupun tidak mempercayainya, sholatnya nggak diterima 40 hari. Kalau dia bertanya dan membenarkannya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada orang berkata, tapi terkadang dukun benar loh. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Sesungguhnya setan-setan itu saling naik ke pundak temannya, terus sampai ke langit dunia untuk mencuri berita apa? Langit. Dan mereka seringnya terkena lemparan ya bintang, lemparan api. Dan terkadang mereka berhasil mendengar apa? Mendengar berita langit. Maka mereka menyampaikan ke bawahnya, terus akhirnya disampaikan ke telinga si dukun dan dicampuri kata Rasulullah dengan 100 kedustaan. Makanya dukun terkadang benar, iya terkadang. Tapi dicampuri dengan berapa kedustaan? 100 kedustaan, bayangkan. Tapi anehnya ya, dustanya 100, benarnya 1, yang diingat yang mana? Yang diingat yang 1, yang 100-nya dilupain. Kalau ulama benarnya 1000, salahnya 1, yang diingat salahnya 1. Itulah ya perbuatan setan. Ikhwat Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk ke al-qaidah al-khamisah wa thalathun, kaidah yang ke-35. Tasdiqul kahin fil ghaibil mutlaq kufrun akbar. Fil ghaibin nisbi kufrun asghar. Membenarkan dukun jika membenarkan itu dalam gaib yang sempurna, maka itu kufur besar, mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau dalam perkara yang gaib, tapi gaibnya yang bersifat relatif, maka itu kufur kecil. Nah, ini perincian dari hadis tadi. Karena kan dalam hadis tadi disebutkan apa? Ya, siapa yang mendatangi dukun lalu ia bertanya dan membenarkan ucapan si dukun. Nah, membenarkan ucapan si dukun kata Rasulullah apa? Sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kafirnya ini kafir besar atau kafir kecil? Di sini beliau memberikan perincian. Kapan dihukumi kafirnya kafir besar alias murtad dari agama Islam? Kalau membenarkan si dukunnya itu dalam perkara gaib yang mutlak, yang sempurna.
Apa sih gaib yang mutlak itu? Kata beliau, al-ghaib alladzi ghaba an kullil makhluqat, yaitu gaib yang tidak diketahui oleh makhluk manapun, di mana ini hanya untuk Allah saja. Ya. Seperti misalnya kapan terjadinya hari kiamat. Kapan terjadi hari kiamat nggak ada yang tahu. Malaikat Jibril aja nggak tahu. Rasulullah pernah ditanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Siapa yang nanyanya? Malaikat Jibril. Apa kata Rasulullah SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Ya. Apalagi jin gak ada yang tahu. Maka orang yang meyakini si dukun tahu yang kapan hari kiamat, ini kufur besar ini. Kenapa hari kiamat itu gaib yang sempurna? Yang hanya yang mengetahuinya hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian pula sesuatu yang akan terjadi di masa depan, itu hanya Allah yang Maha tahu. Maka siapa yang punya keyakinan bahwa dukun tahu apa yang akan terjadi 10 tahun yang akan datang, maka ya kafir. Kafirnya kafir besar, bukan kafir kecil. Kenapa? Karena itu khusus Allah yang tahu saja. Nah, itu kafir, itu gaib yang sempurna, gaib yang mutlak. Ada lagi gaib yang sifatnya nisbi, relatif. Artinya gaib untuk sebagian orang, tapi untuk orang lain nggak gaib. Ya. Contohnya, antum nanya ke dukun, Pak Dukun, tolong dong kasih tahu saya siapa yang nyuri motor saya itu. Ya. Untuk mengetahui pencuri motor itu kan sifatnya gaib yang relatif, bukan yang sempurna, Pak. Sebagian orang nggak tahu, kita nggak tahu, tapi orang mungkin yang lain tahu. Ya. Maka yang seperti ini kata beliau kufurnya kufur kecil. Kufurnya kufur apa? Kecil. Seperti halnya, antum pernah main jelangkungan nggak, Pak? Saya dulu waktu SMA pernah tuh. Ya. Iseng aja, bener nggak sih ini? Jadi ada tulisan di situ, apa namanya? Oke, no. A, B, C, D, di bawahnya A, B, C, D sampai Z. Ya, duitnya disimpan, koinnya itu di tulisan no. Nanti dibacain tuh, jelangkung, di sini ada pesta. Kalau kamu datang, bilang yes ya. Itu tahu-tahu logamnya pindah sendiri, Pak. Saya megang padahal, lo kok jalan, benar jalan. Yes, udah datang nih katanya. Nanya, jelangkung, kemarin yang yang nyuri sendal saya siapa? Dijawab sama dia, Pak. Set ABC-nya itu ketahuan, kamu ayo bener. Makanya termasuk kufur kecil. Kenapa? Karena ini gaib yang sifatnya apa? Relatif. Tapi kalau bertanyanya tentang gaib yang sifatnya sempurna, misalnya bertanya tentang ya nasib saya nanti di masa depan, maka ini kufur besar. Kenapa? Karena ini khusus untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Makanya zodiak itu termasuk kufur apa? Zodiak itu kufur besar, Pak. Zodiak itu kan meramal tentang nasib seseorang, ya kan? Nanti dia bakalan
punya istri begini-begini, rezekinya begini-begini. Itu kan gaib yang sempurna, yang hanya tahu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Makhluk manapun gak ada yang tahu. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini dia. Jadi di sini beliau memberikan perincian. Kalau gaibnya yang sempurna, artinya yang hanya Allah tahu saja, maka itu masuk dalam kufur besar. Ya, ketika kita membenarkan si dukun itu dalam perkara gaib yang sempurna. Tapi kalau gaib yang sifatnya relatif, kata beliau, maka itu kufur kecil. Ya. Kita masuk ke al-qaidah as-sadisah wa thalathun. Kaidah yang ke-36. Man nadhara li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bernadar untuk selain Allah, sungguh ia telah berbuat syirik. Siapa yang bernadar untuk selain Allah, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Kata beliau, wa dzalika li anna an-nadhra ibadatun. Karena nazar itu ibadah. Dan ibadah hanya untuk siapa? Untuk Allah saja. Karena Allah madahal mufina bihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang melaksanakan nazar. Wallahu la yamdah illa ala ma yuhibbuhu wa yardah. Dan Allah tidak mungkin memuji kecuali sesuatu yang Allah cintai dan ridai. Allah berfirman, yufuna bin nadhri, mereka melaksanakan nazar. Melaksanakan nazar itu dicintai oleh Allah. Karena nazar itu artinya Pak, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib atas diri kita. Itu nazar namanya. Tapi memulai nazar, banyak ulama mengatakan makruh. Ya. Kalau melaksanakan nazar, iya wajib. Dan nazar ibadah. Tapi memulai nazar hukumnya apa? Makruh. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, innahu la yustakhraj illa min bakhil. Nazar itu tidaklah keluar kecuali dari orang bakhil. Yang melakukan nazar itu orang bakhil biasanya, Pak. Antum misalnya sakit nih, terus antum bernazar, saya bernazar kalau saya sembuh saya mau puasa 3 hari. Kenapa dia bernazar seperti itu? Karena memang nggak pernah puasa. Atau dia bernazar kalau saya sembuh saya mau infak 2 juta. Sebelumnya dia nggak pernah infak. Biasanya sih nazar itu kata Rasulullah ya, dilakukan oleh orang-orang yang bakhil. Iya. Bakhil untuk ibadah, bakhil untuk infak. Sehingga sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Tapi kalau dia sudah bernazar, wajib melaksanakan apa? Nazar. Nah, nazar itu ibadah. Karena nazar itu ibadah, maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Sedangkan memalingkan ibadah kepada selain Allah termasuk syirik tidak? Syirik. Bernazar, saya bernazar ya untuk ya nazar untuk ya wali fulan yang ada di kuburan, maka ini haram. Akal Islam bahkan itu termasuk kesyirikan. Ya. Al-qaidah as-sabi'ah wa thalathun. Al-qaidah as-sabi'ah wa thalathun. Kaidah yang ke-36. Kata beliau, an-nadhru ibadatun bi'tibari sarfihi lillah wa bi'tibaril wafa'i bihi.
la bi'tibari asli iqa'ihi wa insya'ihi. Nadar itu ibadah dilihat dari dua sisi. Yang pertama, bila nadarnya untuk Allah. Yang kedua, pelaksanaannya itu termasuk ibadah. Jadi nadar itu disebut ibadahnya kalau yang pertama adalah untuk Allah, yang kedua melaksanakan nadar itu sendiri sudah ibadah. Adapun memulai nadar, ya, maka sudah kita sebutkan itu hukumnya apa? Makruh. Nabi SAW bersabda tentang nadar. Kata Ibnu Umar, Inna Nabi SAW naha anin nadar wa qala innahu la ya'ti bi khair wa innama yustakhraj bihi minal bakhil. Kata Ibnu Umar dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Nabi SAW melarang dari nadar. Tuh lihat, Nabi melarang apa? Nadar. Beliau bersabda, sesungguhnya nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Sesungguhnya nadar itu hanya dilakukan oleh orang-orang bakhil. Ya, maksudnya gimana sih? Nadar tidak mendatangkan kebaikan. Maksudnya begini, kalau antum berkata begini, kalau saya sembuh, saya bernadar begini-begini. Apakah nadar ada pengaruh kepada kesembuhan? Tidak. Nadar itu tidak mempengaruhi kesembuhan sama sekali. Yang berpengaruh untuk kesembuhan itu berobat, Pak. Itu pun tidak akan berpengaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun nadar itu bukan obat dan bukan pengobatan. Maka nadar itu tidak memberikan pengaruh apa-apa, ya, untuk sakit kita. Antum misalnya usahanya ya bangkrut terus. Lalu antum bernadar, kalau usaha saya berhasil, saya bernadar mau sedekah sekian juta. Apakah dengan nadar itu ya membuka pintu rezeki dan mempengaruhi usaha kita? Enggak. Yang mempengaruhi itu apa? Yang memberikan rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Nadar tidak mempengaruhi usaha kita, saudaraku. Makanya Nabi mengatakan, innahu la ya'ti bi khair. Nadar itu tidak mendatangkan kebaikan apa-apa. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi, ya sekali lagi, nadar itu ibadah dari sisi pelaksanaannya. Jika memang karena Allah, untuk Allah. Tapi dari sisi memulainya, maka itu makruh, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke al-qaidah ats-tsaminah wa tsalasun. Kaidah yang ke-38. Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si. Siapa yang bernazar untuk menaati Allah, maka wajib dia melaksanakan nazarnya. Dan itu ketaatan kepada Allah. Dan siapa yang bernazar untuk memaksiati Allah, maka tidak boleh dia melaksanakan nazarnya. Ya. Ini sebetulnya bunyi hadis. Kaidah ini merupakan bunyi dari hadis. Di mana nazar syaratnya, Pak? Syarat nazar itu yang pertama, tidak boleh bernazar dalam maksiat. Contoh misalnya, kalau saya sembuh, saya bernazar mau zina. Nggak boleh, haram. Iya. Kalau saya selamat
dari badai ini saya bernadar mau korupsi. Haram. Syarat yang kedua, tidak boleh nadar itu dalam sesuatu yang tidak dimiliki. Contoh misalnya, kalau saya sembuh, saya mau menginfakkan mobil tetangga. Mobil tetangga mau diinfakkan. Maka ini tidak boleh, haram. Nah, ini syaratnya yang harus dipenuhi, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi kalau nadarnya isinya ibadah, maka wajib dia melaksanakannya. Saya bernadar, kalau saya sembuh, saya mau puasa Senin Kemis selama setahun. Maka dia wajib melaksanakan apa? Nadar. Kalau dia tidak melaksanakan nadarnya, wajib bayar kafarat sumpah. Apa kafarat sumpah? Yaitu memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Jika tidak mampu, maka berpuasa 3 hari. Sebaiknya berturut-turut. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke Al-Qaidah At-Tasi'ah wa Thalathun. Kaidah yang ke-39. La nadhra fi ma'siyatin wa kafaratuhu kafaratu yamin. Tidak boleh bernadar dalam maksiat dan wajib membayar kafarat sumpah. Ini sudah kita bahas tadi. Kita masuk kaidah yang ke-40. Man dhabaha li ghairillahi ta'abbudan wa ta'ziman faqad asyraka syirkal akbar. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah dalam rangka ibadah dan pengagungan, maka sungguh ia telah berbuat syirik besar. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah dalam rangka apa? Ibadah dan pengagungan, maka sungguh ia telah berbuat syirik besar. Kata beliau, wadzalika li'anna dzabha aqsam. Karena menyembelih itu ada beberapa macam, Pak. Al-awwal, yang pertama adzabhu syirki, menyembelih yang hukumnya syirik. Wa huwa an tudbah li ghairillah, an tadbah li ghairillah biqasdi ta'zimihi wa ta'abbudi lahu. Yaitu kamu menyembelih untuk selain Allah dengan tujuan untuk beribadah kepada selain Allah itu dan mengagungkannya. Seperti misalnya menyembelih ayam untuk wali fulan dalam rangka ibadah dan pengagungan, penghormatan terhadap para wali, atau menyembelih ya dalam rangka untuk apa? Ya, menghormati arwah leluhur, atau menyembelih ya supaya tidak terkena bala. Biasanya kalau bangun rumah tuh, Pak, sebagian masyarakat kita itu ada yang nyembelih ayam, Pak. Katanya biar apa? Biar nggak kena bala katanya. Maka yang seperti ini, ibu-ibu dan bapak sekalian, adalah menyembelih yang syirik. Iya. Kenapa? Karena menyembelih dalam rangka ibadah hanya untuk Allah dan memalingkan ibadah kepada selain Allah, syirkun akbar, termasuk syirik besar. Ini macam yang pertama. Macam yang kedua, kata beliau, adzabhu li ikrami dhaif, menyembelih untuk memuliakan tetamu. Fa innahu ma'murun bihi syar'an,
maka itu disyariatkan. Kita kedatangan tamu nih, antum punya kambing 10, ambil 1 sembelih, bismillah, dengan nama Allah tentunya ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghormati tetamu. Seperti ini ikhwatul Islam disyariatkan sekali, Pak. Makanya ya, ketika malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, ya, faqalu salaman, faqala salam, ya, salamun qaumun munkarun. Lalu mereka mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim pun membalas salamnya dan mengatakan, siapa kalian? Kami tidak mengenal kalian. Lalu langsung dipersilakan oleh Nabi Ibrahim. Masuklah Nabi Ibrahim, langsung nyembelih sapi. Faja'a bi'ijlin samin. Datanglah Nabi Ibrahim menghidangkan apa? Daging sapi yang gemuk. Faqarrabahu ilaihim. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mendekatkan daging itu kepada mereka. Ketika Nabi Ibrahim melihat tangannya nggak nyampe, Nabi Ibrahim bingung, takut dia. Ini bukan orang, bukan manusia ini. Ternyata dia malaikat. Iya. Yang mau memberikan kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan diberikan anak. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Nah ini ya ibu-ibu dan bapak sekalian, menyembelih ayam atau menyembelih binatang ternak asal punya kita sendiri ya, kalau punya tetangga haram ya. Maka itu disyariatkan untuk memuliakan tetamu. Yang ketiga, adzabhu biqasdil istimta' bil lahm. Menyembelih untuk sebatas untuk menikmati dagingnya aja. Menyembelih ayam, pengen makan daging ayam, hukumnya mubah. Tapi syaratnya menyembelih dengan nama Allah, bismillah. Bagaimana kalau menyembelih Pak untuk acara-acara bid'ah? Maka ini pun tetap tidak boleh. Tapi apakah itu syirik? Tidak. Menyembelih untuk acara-acara bid'ah tidak boleh. Contoh, menyembelih dalam rangka untuk merayakan tahun baru. Ya, maka yang seperti ini tidak boleh. Kenapa? Merayakan tahun baru nggak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Sebagian orang kan begitu, pas tahun baru, kita nyate-nyate bakar-bakar kambing yuk. Ya, nanti malam tahun baru. Makanya dia beli kambing, dia sembelih ya untuk apa? Merayakan tahun baru. Gak boleh. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Al-Qaidah Al-Wahidah wal-Arba'un. Kaidah yang ke-41. La tuf'alu ibadatun lillah fi makanin yuf'alu fihi jinsuha li ghairillah. Ibadah untuk Allah tidak boleh dilakukan di tempat yang dilakukan ibadah yang sama untuk selain Allah. Ya. Ibadah untuk Allah tidak boleh dilakukan di tempat yang di situ diadakan ibadah untuk selain Allah. Mana dalil kaidah ini? Dalil kaidah ini hadis yang dikeluarkan Imam Abu Daud dari hadis Thabit bin Abdahhak. Kata beliau, nadara rajulun ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki bernadar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An yanhara ibilan bibuana. Nadarnya apa Pak, Bu? Nadarnya dia mau menyembelih seekor unta di sebuah tempat namanya Buana. Fa'atan Nabi SAW. Lalu dia pun datang kepada Nabi SAW bertanya, boleh enggak ya Rasulullah?
saya bernadar untuk menyembelih unta, ya, di sebuah tempat namanya buana, boleh enggak? Maka Rasulullah SAW bersabda, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyat yubad. Di buana itu ada enggak berhala yang disembah selain Allah? Tempat yang namanya buana itu. Kata mereka enggak ada ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan pertanyaan yang kedua. Hal kana fiha idun min a'yadihim. Di buana itu ada enggak dilaksanakan perayaan orang-orang musyrikin? Kata para sahabat, enggak ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Aufi binadrik. Kalau begitu silahkan kamu laksanakan apa? Nadarmu. Ya. Lihat, orang ini ingin bernadar di sebuah tempat namanya buana. Maka Nabi mengajukan dua pertanyaan. Berarti dua pertanyaan ini termasuk syarat tidak Pak? Syarat. Pertanyaan yang pertama apa? Di situ ada enggak berhala yang disembah? Pertanyaan yang kedua apa? Di situ dirayakan perayaan orang-orang musyrik tidak? Kalau dua ini tidak ada, boleh. Tapi kalau salah satu dari dua ini ada, tidak boleh. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Ya. Karena kebiasaan orang musyrikin, mereka itu suka menyembelih, ya, untuk berhala-berhala mereka. Itu kebiasaan mereka, Pak. Karena ya menyembelih unta atau kambing dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka itu memang sudah kebiasaan masyarakat jahiliyah. Orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menyembelih di tempat yang sama, ya, maka kita sudah tasyabbuh. Dan kita sudah, walaupun kita menyembelihnya untuk Allah bukan untuk berhala, tetap itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Pak, bahwa kita sebagai seorang muslim wajib berlepas diri dari berbagai macam kesyirikan. Semua jenis syirik kita tidak boleh ridho, Pak. Dan kita tidak boleh mendatangi tempat-tempat yang di situ yang disembah selain Allah. Nggak boleh. Kita mendatangi tempat-tempat yang di situ ada berhala-berhala, tempat ibadahnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang orang-orang yang berbuat syirik, ya. Kita datengin cuma sebatas pengen lihat doang. Buat apa? Nggak boleh. Ini bahaya, bisa merusak tauhid kita. Karena seorang muslim itu harus mengingkari syirik hatinya itu. Nah, kalau kita datang nggak mengingkari, waduh, berabai itu. Seorang muslim harus benci kepada kesyirikan. Nah ini ya Bapak dan Ibu sekalian. Al-Qaidah Ats-Tsaniyah wal Arba'un, kaidah yang ke-42. Man khafa min ghairillah khaufa ta'abbudin wa sirrin faqad asyraka syirkal akbar. Siapa yang takut kepada selain Allah dengan takut yang sifatnya ibadah dan sir itu artinya sesuatu yang ada keyakinan-keyakinan tertentu, seperti ya kita takut kesambet misalnya, takut kualat misalnya. Ya, maka ini masuk dalam syirik besar. Ini masuk dalam apa? Syirik besar. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Hud tentang kaumnya Nabi Hud.
Apa katanya? In naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Sesungguhnya tidaklah kami mengucapkan kecuali ya yang dipengaruhi kepadamu sebagian Tuhan-Tuhan kami dengan keburukan. Jadi kaumnya Nabi Hud itu sangat mengagungkan Tuhan-Tuhannya, berhala-berhalanya itu, sampai mereka takut kualat. Ya, maka orang yang berada di sisi kuburan kemudian takut kualat kalau macam-macam, berarti mereka sudah khaufnya khauf sir, takut yang sifatnya sir, karena ada keyakinan macam-macam seperti itu. Seperti ini termasuk, kata beliau, termasuk syirik besar. Ya. Nah sekarang kalau kita takut dari jin, gimana Pak? Kata beliau, takut kepada jin ada dua macam. Yang pertama, takut yang boleh, yaitu ya orang yang takut sendirian di tempat yang serem gitu Pak. Antum ya berada di tempat yang serem, antum ketakutan. Ketakutan seperti ini wajar. Ini namanya ketakutan yang sifatnya manusiawi, kata beliau. Ya. Atau melihat yang serem-serem, Pak. Seperti ini wajar. Ya. Yang kedua, syirik. Itu al khauf minal jin khaufa sir an yusibuhu bi ayyi darar. Itu dia takut ditimpa mudarat oleh si jin itu tanpa izin Allah, tanpa sesuatu yang Allah takdirkan. Maka seperti ini tidak boleh. Apalagi kalau dia punya keyakinan bahwa jin itu bisa memberikan mudarat, atau jin itu bisa ya melakukan perbuatan tanpa izin Allah. Ini kalau keyakinan seperti ini jelas syirik besar. Makanya takut kesambet itu Pak haram Pak. Ini bisa masuk dalam syirik, jelas masuk syirik. Kita ngelewatin pohon besar nih, lalu kita bilang apa? Permisi. Pas ditanya, kenapa kamu bilang permisi? Biar nggak kesambet. Kesambet tuh apa sih Pak? Nggak terkena mudarat, nggak terkena apa? Sesuatu yang kita khawatirkan. Nah ini syirik. Kenapa ini khaufus sir ini Pak? Ya, lewat jembatan, bunyiin klakson, tin. Kenapa dibunyiin klakson? Ya biar kita aman. Ini jelas syirik. Seakan-akan jin itu bisa memberikan mudarat kepada kita dengan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kalau ngelewatin tempat angker apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Rasulullah, man nazala min zilan, siapa yang singgah di suatu tempat lalu dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Siapa yang singgah di suatu tempat lalu mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan yang Allah ciptakan, maka dia tidak akan dibahayakan oleh apapun sampai ia meninggalkan tempat itu. Lihat, ya. Tapi kalau antum lagi ke gunung terus diganggu jin, Rasulullah menyuruh kita untuk adzan. Ya. Kata Rasulullah SAW, idza taghawwalat alaikumul ghailan fa'adzinu.
Kalau kalian digoda oleh jin namanya Ghailan, maka adzanlah. Siapa itu Ghailan? Itu jin yang ada di padang pasir, yang suka berubah bentuk-bentuk untuk menyesatkan orang, Pak. Terkadang kita berada di gunung, kita bingung, ya, arah pulangnya jadi bingung, kok kesini nggak bisa, kesana nggak bisa. Terkadang begitu, Pak. Itu namanya jin Ghailan. Nah, kalau kita digoda jin Ghailan itu, kata Rasulullah SAW, adzan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkadang ada orang yang bercanda, kalau diadzanin nanti dia sholat dong. Ya akhi, antum jangan memperolok hadis Rasulullah SAW. Ya, jin kafir mana mungkin sholat, mas? Kalaupun sholat nggak diterima sholatnya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Jadi ini ya, jadi takut, ada yang takut sifatnya tabiat manusia, itu boleh, nggak masalah. Ada takut yang sifatnya sir, karena ada keyakinan-keyakinan tertentu, takut kesambet, takut kualat, ini syirik besar. Iya. Apalagi kalau takut dalam rangka ibadah dan pengagungan kepada sesuatu, maka ini jelas syirik besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kalau takut mengkhawatirkan masa depan gimana? Takut kalau saya nanti masa tuanya miskin, takut untuk mengkhawatirkan masa depan anak-anak. Seperti ini tidak boleh, haram hukumnya. Ini termasuk suudzon kepada Allah. Kenapa? Karena masa depan yang tahu hanya siapa? Allah. Yang memberikan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu kita khawatir, tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian salaf ada yang berdoa, Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku itu di akhir umur. Ya. Nah itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar semua dari Allah, dan yang salah itu adalah dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.